Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrina Taswib. Saya mahasiswa kelas A semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu kajian atau salah satu topik dari mata kuliah Sosiologi Terapan, di mana seperti yang selalu saya katakan bahwa di dalam Sosiologi Terapan kita membahas tentang penerapan dari semua ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, dalam video ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang interaksi masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang interaksi, itu bukan menjadi sebuah hal yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu dan sering kali melakukan yang namanya interaksi. Bahkan hampir setiap saat kita melakukan yang namanya interaksi. Entah itu dengan individu, kelompok, ataupun dengan entah itu antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, secara sederhana, interaksi dapat dipahami sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Di dalam interaksi ada aksi dan ada juga reaksi. Apabila di dalam sebuah hubungan hanya ada aksi tanpa ada reaksi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi. Sebab di dalam interaksi itu harus ada hubungan timbal balik. Itu artinya bahwa harus ada aksi dan juga reaksi. Interaksi bisa dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Di dalam interaksi ada kontak sosial dan juga komunikasi sosial. Kontak sosial dapat kita pahami sebab kontak sosial itu terbagi atas dua bentuk, yaitu kontak sosial yang merupakan kontak primer dan juga kontak sekunder. Sedangkan komunikasi sosial itu dapat berupa komunikasi secara langsung dan juga komunikasi yang tidak secara langsung. Nah, komunikasi secara langsung ini yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa melalui media perantara. Misalkan kita berkomunikasi dengan bertatap muka langsung dengan orang lain. Itu merupakan komunikasi langsung karena tidak melalui media perantara. Tetapi jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain yang tidak langsung, itu berarti kita melalui media perantara seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi atau keadaan yang ada pada saat ini, kebanyakan orang sudah melakukan interaksi yang tidak langsung. Mengapa sampai saya katakan bahwa kebanyakan orang melakukan interaksi yang tidak langsung? Sebab kita dapat lihat bahwa ketika kita duduk dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga kita, seringkali kebanyakan dari mereka sudah keasikan dengan handphonenya sendiri. Bahkan sekalipun duduk bersampingan pun ada yang saling chat atau saling mengirimkan pesan melalui media-media yang ada. Nah, itu sudah membuktikan bahwa komunikasi secara langsung untuk saat ini sudah semakin berkurang, diganti dengan komunikasi secara tidak langsung. Nah, ada faktor-faktor yang melatar belakangi atau mendorong sehingga terjadinya interaksi. Secara garis besar itu ada 5 faktor. Yang pertama, karena imitasi. Yang kedua, karena sugesti. Yang ketiga, karena identifikasi. Yang keempat, karena simpati. Dan yang kelima, karena empati. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang mendorong atau mendukung atau melatar belakangi terjadinya interaksi di tengah-tengah masyarakat. Interaksi yang terjadi di dalam masyarakat
diawali dengan adanya tindakan sosial yang dilakukan terhadap orang lain, di mana dalam tindakan itu ada sifat saling mempengaruhi yang menyebabkan terjadinya hubungan sosial dan berakhir dengan interaksi sosial. Nah, saya mengilustrasikan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan ada dua orang, si A dan si B, mereka baru bertemu. Selama ini mereka belum pernah bertemu dan mereka baru bertemu untuk pertama kalinya. Mereka akan bersekolah di salah satu sekolah dengan ketika mereka melihat bahwa mereka ini sekelas. Nah, karena untuk menjalin pertemanan, maka yang si A dia mengajak si B untuk berkenalan. Dimulai dengan berjabatan tangan, kemudian memperkenalkan atau menyebutkan nama masing-masing, asal SMP-nya atau asal sekolah sebelumnya, kemudian alamat tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, karena adanya tindakan sosial yang dilakukan, maka otomatis si B pasti akan memberikan reaksi. Karena si A sudah memberikan aksinya, maka si B memberikan reaksinya. Di situ sudah terjadi tindakan sosial. Nah, dengan adanya tindakan sosial yang terjadi, maka itu sudah ada sifat saling mempengaruhi yang terjadi di dalamnya. Nah, karena sudah ada sifat saling mempengaruhi, maka terjadilah hubungan sosial, yaitu hubungan pertemanan antara si A dan si B. Di dalam hubungan pertemanan mereka, karena agar hubungan pertemanan mereka berjalan dengan baik terus, maka terjadi yang namanya interaksi. Jadi ada berbagai macam hal yang mendukung sehingga mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan itu semua didasari dengan adanya aksi dan juga reaksi. Interaksi sosial juga terbagi atas dua bentuk. Yang pertama itu interaksi asosiatif, dan yang kedua adalah interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif yaitu interaksi yang mengarah pada penyatuan. Jadi interaksi yang menyatukan, seperti kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi atau percampuran, dan akulturasi atau percampuran juga, tetapi memiliki pemahaman yang berbeda. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada pemisahan. Dan ini seringkali dikatakan oleh sebagian besar orang bahwa interaksi yang seperti ini adalah interaksi yang dikonotasikan sebagai interaksi yang bersifat negatif karena memisahkan. Nah, contoh dari interaksi disosiatif atau interaksi yang mengarah pada pemisahan seperti kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan juga konflik. Itu merupakan bentuk-bentuk interaksi yang memisahkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bisa juga kelompok dengan kelompok. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, kemudian dalam sebuah bangsa dan juga negara, kita pasti seringkali melakukan yang namanya interaksi. Tidak mungkin kita tidak melakukan yang namanya interaksi, sebab antara satu individu dengan individu yang lain kita saling membutuhkan. Kita saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk bisa memenuhi akan setiap kebutuhan kita pasti membutuhkan orang lain. Karena jika kita tidak membutuhkan orang lain, maka ada kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak bisa dipenuhi. Ketika kita membutuhkan orang lain, maka di situ terjadilah yang namanya interaksi. Jadi sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjalin interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Kita berusaha untuk melakukan salah satu bentuk interaksi sosial, dalam hal ini interaksi yang bersifat asosiatif,
yaitu interaksi yang mengarah pada penyatuan, bukan interaksi yang disosiatif atau interaksi yang mengarah pada pemisahan. Sebab bila kita melakukan interaksi yang mengarah pada pemisahan, maka yang ada orang-orang tidak akan senang dengan keberadaan kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Sekian dan